Menurut cerita Babat Tanah Jawi, pada suatu ketika Amangkurat I meminta bawahannya mencari seorang wanita yang kelak akan dijadikannya sebagai selir yang baru. Amangkurat I kemudian bertemu seorang dalang yang bernama Ki Wayah yang ternyata mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Sebuah sumber mengatakan, nama asli dari putri Ki Wayah tersebut adalah Retno Gumilang atau Nyai Truntum. Kondisi saat itu, Retno Gumilang telah bersuami. Suaminya juga adalah seorang dalang. Namanya adalah Ki Panjang Mas atau Ki Soponyono. Dan saat itu pun, Retno Gumilang sedang mengandung anaknya bersama Ki Panjang Mas. Tapi Amangkurat I sudah terlanjur terpikat dengan kecantikan Retno Gumilang. Beliau memerintahkan pasukannya membawa paksa Retno Gumilang ke keraton. Singkat cerita, Retno Gumilang ditetapkan sebagai selir kinasih Amangkurat I dengan gelar Ratu Wetan. Kehadiran Ratu Wetan membuat puluhan selir lainnya tersingkir karena kehadirannya tersebut. Bahkan permaisuri dibuang oleh sang raja dan lalu mengangkat Ratu Wetan sebagai penggantinya. Itulah sebabnya Ratu Wetan kemudian lebih dikenal dengan nama Ratu Malang. Malang berarti menghalangi, maka Ratu Malang adalah ratu yang menghalangi. Di keraton, Ratu Malang kemudian melahirkan putranya bersama Ki Panjang Mas dan diberi nama Pangeran Notobroto atau Raden Resiko. Lalu di mana Ki Panjang Mas? Ada yang menyebut bahwa diam-diam Amangkurat I memerintahkan pasukannya menghabisi Ki Panjang Mas. Sementara versi lain menyebutkan bahwa suatu hari Amangkurat I mengundang rombongan Ki Panjang Mas untuk melakukan pentas wayang kulit di keraton. Di pertengahan acara, Ki Panjang Mas dan rombongan dihabisi dengan cara diracun. Ki Panjang Mas beserta seluruh sinden dan juga penabuh gamelannya tewas tak bersisa. Hanya menyisakan Ratu Mas Malang seorang. Dan akhirnya, dalam kesedihan yang mendalam mau tak mau, Ratu Malang menerima tawaran menjadi selir Amangkurat I. Sementara ada juga versi lain yang mengatakan jika Ki Panjang Mas meninggal karena sakit keras. Kedua versi ini hingga saat ini belum bisa divalidasi kebenarannya. Tak lama kemudian Ratu Malang menyusul Ki Panjang Mas. Beliau pun meninggal dunia, diduga karena penyakit muntaber. Namun ada dugaan lain jika ada kerabat keraton yang meracuninya. Ada juga versi lain yang menyebutkan setelah kematian Ki Panjang Mas, Ratu Mas Malang tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa dan kemudian memutuskan menyusul suami tercintanya tersebut dengan meminum racun. Sementara Amangkurat I sendiri percaya ada yang tidak beres dengan kematian selir kinasihnya tersebut. Sembari memerintahkan pasukannya membangun makam khusus untuk Ratu Malang, Amangkurat I juga ingin para abdi dan selir keraton yang dicurigainya untuk dihabisi satu persatu. Caranya diikat dan dikurung dalam sebuah rumah, tidak diberi makan selama berhari-hari hingga kemudian tewas karena kelaparan. Menurut catatan H.J. de Graaf mengenai peristiwa kematian Ratu Mas Malang, adalah disebabkan karena kekhawatiran dari pihak keraton jika nantinya raja mengalihkan status putra mahkota kepada anak tirinya, yaitu Pangeran Notobroto. Masih menurut de Graaf, sempat terjadi 2 kali percobaan pembunuhan terhadap putra mahkota dengan diracun. Diduga pelakunya adalah raja sendiri. Menurut sejarawan UGM Sri Margana, bertahun-tahun Amangkurat I tidak bisa menerima kematian Ratu Mas Malang. Bahkan ada cerita yang menyebutkan beliau sendirilah yang membawa jasad selirnya itu ke Gunung Sentono atau Gunung Kelir, tapi tidak untuk dikuburkan, melainkan membaringkannya dan merawatnya agar tidak membusuk. Kala itu Amangkurat I selalu berada di dekat jasad Ratu Mas Malang. Amangkurat I juga membawa serta putra tirinya yaitu Pangeran Notobroto untuk menemaninya di pemakaman dan enggan kembali ke keraton. Seorang Belanda membuat catatan khusus tentang perasaan Amangkurat I setelah ditinggalkan oleh Ratu Mas Malang. Begini catatannya, ketika wanita itu meninggal, Sultan menjadi sedemikian sedihnya sehingga mengabaikan urusan pemerintahan kerajaan. Setelah pemakamannya, diam-diam dia kembali ke makam tanpa diketahui seorang pun.
Begitu besar kasihnya kepada wanita itu, sehingga dia tidak dapat menahan diri dan turut membaringkan dirinya di dalam kuburan. Dan kemudian hingga suatu malam, Amangkurat I bermimpi melihat selir kesayangannya itu telah menyatu dengan suami tercintanya, yaitu Ki Panjang Mas. Kemudian saat terbangun, Amangkurat I tersadar bahwa perbuatannya selama ini tidak bisa dibenarkan. Beliau pun kemudian menerima kematian Ratu Mas Malang. Amangkurat I lalu memerintahkan prajuritnya untuk menguburkan jasad Ratu Mas Malang di makam Gunung Kelir. Menurut laporan pejabat Belanda, beliau tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik hingga 4 dan 5 tahun sesudahnya. Bahkan beliau tidak hadir menyambut utusan pejabat tinggi negeri Belanda ketika berkunjung ke Mataram. Tugas-tugasnya sementara saat itu digantikan oleh para menteri kerajaan. Komplek makam Ratu Mas Malang dan Ki Panjang Mas kemudian diberi nama Antokopuro, seolah melambangkan kesedihan mendalam dari Amangkurat I, sekaligus menjadi pertanda cinta sejati yang tak bisa dipisahkan antara Ki Panjang Mas dan Ratu Mas Malang. Sebenarnya, pagi ini aku sedang melaju ke arah Prambanan. Namun entah karena aku sedang melamun atau tidak memperhatikan jalan tadi, aku malah berada di daerah Pleret dan baru tersadar setelah melihat papan nama yang sangat ku kenal ini. Aku kemudian terdiam sesaat. Sepertinya memang aku harus singgah sejenak ke area Gunung Kelir atau Gunung Sentono. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah perjalanan yang tidak disengaja. Aku pun segera memasuki jalan menuju ke area tersebut. Lokasinya sekitar 1 km dari jalan utama, menyusuri area persawahan dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Lokasi yang kutuju sebenarnya bernama Antokopuro, yang bermakna Istana Kematian. Namun entah mengapa nama Antokopuro kini jarang disebutkan, dan kini lebih sering digunakan nama situs Ratu Malang atau situs Gunung Kelir. Ketika menelusuri jalan ini, perasaanku berbeda dengan kondisi beberapa kali mengunjunginya dahulu. Hari ini yang kurasakan adalah perasaan bahagia seperti hendak melepas kerinduan. Terus terang, pada awal mengunjunginya dahulu, perasaan yang ada hanyalah kesedihan dan kemurungan. Namun entah mengapa hari ini yang kurasakan sangatlah berbeda. Mungkin perlu sekali lagi kutegaskan jika cerita di awal tayangan ini merupakan potongan yang diambil dari beberapa sumber. Versinya pun saling berbeda, jadi tidak ada maksud dan tujuan untuk mendiskreditkan tokoh tertentu. Apalagi banyak sekali fakta sejarah Nusantara yang berupa catatan tertulis telah dirampas oleh pihak kolonial. Dan sangat dimungkinkan sekali cerita-cerita yang berkembang dan beredar sampai saat ini merupakan saduran atau narasi penuh dengan muatan politis. Mohon sekali lagi berkomentarlah dengan bijak dan penuh kedewasaan. Aku terus melaju menuju ke lokasi, menyusuri jalan yang indah ini. Dan kemudian ketika mendekati lokasi, pemandangannya juga tampak jauh berbeda. Banyak bangunan baru dan penataan di kawasan Lembah Sentono dan juga terdapat bangunan baru di depan area situs Antokopuro.
Bangunan baru tersebut tampak kontras dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Terlihat bebatuan yang disusun dengan niat mungkin membuat semacam tembok atau gerbang. Tapi bagiku, bangunan baru tersebut tampak sangat lucu dan terlalu dipaksakan. Aku segera memasuki area situs Antokopuro. Di pagi hari seperti ini biasanya penjaganya yang bernama Pak Jito masih berada di area dekat makam untuk melakukan pekerjaannya. Maka aku pun tanpa banyak bertanya langsung menuju ke area makam. Menaiki banyak anak tangga di tengah cuaca yang sangat lembab ini. Situs Antokopuro terletak di atas Bukit Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dibangun oleh Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada 1646 hingga 1677. Kompleks makam dibangun selama kurang lebih 3 tahun, yaitu pada tahun 1665 hingga 1668. Pada kompleks makam nanti terdiri dari puluhan nisan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu puluhan nisan di halaman depan, 1 nisan di belakang, dan beberapa nisan di halaman inti berpagar. 1 nisan di belakang adalah pusara dari suami Ratu Malang, dan beberapa nisan di halaman inti adalah pusara Ratu Malang dan beberapa pendereknya atau pembantunya. Dan benar saja dugaanku, penjaga situs yang bernama Pak Sarjito atau dipanggil Pak Jito memang masih berada di area depan makam. Aku pun meminta izin untuk masuk dan melakukan sowan. Beginilah kondisi di area dalam kompleks Antokopuro. Tembok-tembok yang mengelilinginya perlahan mengalah oleh akar pohon dan juga oleh kondisi alam selama ratusan tahun. Aku langsung menuju ke bagian deret belakang dari kompleks ini, yang merupakan makam dari Ki Panjang Mas. Disinilah Ki Dalang beristirahat untuk selamanya, di bawah sebuah pohon besar yang menaunginya. Sejenak aku pun mengaturkan hormat pada beliau, lalu berdiam diri menikmati suasana sekitar. Angin perlahan berdesir menyejukkan suasana sekitar. Lama kemudian barulah aku menuju ke makam Ratu Mas Malang. Posisinya berada di bagian utama dari kompleks dan dikelilingi puluhan makam lainnya. Beberapa yang terdekat dengan makam Ratu Mas Malang adalah para pendereknya atau pembantunya. Sementara puluhan makam lainnya kabarnya adalah makam para sinden dan juga para niyogo atau pengrawit atau penabuh gamelan.
Dan perasaan yang sama ketika tadi menuju ke tempat ini menyeruak kembali. Perasaan bahagia seperti melepas rindu yang lama tertahan. Sangat luar biasa. Aku kemudian sejenak berdiam diri di makam Ratu Mas Malang, menyampaikan rasa hormat dan juga perasaan bahagia lainnya. Dan kali ini aku tidak mengunjungi bagian Sendang Moyo, yaitu sebuah kolam yang terdapat di area paling atas dari bukit ini. Kabarnya di sana dahulu disiapkan liang untuk memakamkan Ki Panjang Mas. Namun liang tersebut terus terisi dengan air, hingga akhirnya Ki Panjang Mas dimakamkan di lokasi yang tak begitu jauh dari Ratu Mas Malang. Seolah Ki Panjang Mas tak ingin jauh dari belahan hatinya, bahkan hingga saat kematiannya. Sungguh sebuah cinta yang penuh ketulusan dan kesejatian. Setelah sejenak berbincang dengan Pak Jito, aku pun meninggalkan lokasi situs Antokopuro dengan perasaan penuh kebahagiaan, seperti melepas rindu yang lama tertahan. Terima kasih Ki Soponyono dan Nyai Retno Gumilang telah menerimaku yang bukan siapa-siapa ini dengan penuh kehangatan.